Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Kondisi Bu Iva di sini juga sehat. Jangan lupa anak-anak tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini Bu Iva masih akan membahas materi kita di bab 4, yaitu di subbab yang kedua. Jika pada pertemuan kita yang kemarin Bu Iva sudah membahas tentang materi tentang masa kemerdekaan Indonesia, maka pada pertemuan kita kali ini Bu Iva akan membahas materi tentang masa demokrasi parlementer periode tahun 1950 sampai 1959. Banyak sejarah yang harus kamu ketahui pada materi kita kali ini anak-anak. Cukup menarik kan? Untuk itu, simak. Baiklah anak-anak, seperti yang dikemukakan Bu Iva di depan, kita pada pertemuan kali ini masih membahas bab 4, yaitu masyarakat Indonesia dari awal kemerdekaan hingga awal reformasi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas subbab 4B, yaitu masa demokrasi parlementer periode tahun 1950 sampai 1959. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat yang pertama menjelaskan perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer dengan benar. Yang kedua, kamu diharapkan dapat menjelaskan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer dengan benar. Dan yang ketiga, kamu dapat menjelaskan akhir masa demokrasi parlementer. Cukup menarik anak-anak karena ini terkait dengan sejarah berdirinya negara kita. Bisa dimulai ya? Masa demokrasi parlementer atau disebut juga dengan masa demokrasi liberal. Apa ciri-ciri dari masa demokrasi ini? Kepala negara adalah presiden. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang ketiga, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Sistem pemerintahannya parlementer. Parlementer ini disebut juga dengan DPR anak-anaknya. Yang berkuasa penuh adalah parlemen. Presiden hanya sebagai alat pemersatu saja atau hanya sebagai simbolnya saja. Yang berkuasa penuh adalah parlemen atau DPR. Kabinet atau menteri bertanggung jawab kepada parlemen, bukan kepada presiden anak-anak ya. Jika salah satu menteri dalam kabinet tersebut melakukan kesalahan, maka kabinet dinyatakan jatuh dan diganti. Sehingga selama kurun waktu 9 tahun, yaitu antara tahun 1950 sampai 1959, terjadi 7 kali pergantian Perdana Menteri dan Kabinet. Bayangkan anak-anak, berarti hampir setiap tahun terjadi pergantian Perdana Menteri. Nah, ini adalah ciri-ciri masa demokrasi parlementer. Bagaimana perkembangan politik pada masa demokrasi parlementer tersebut? Nah, seperti yang dimukakan Bu Iva di depan, ada 7 kali pergantian kabinet anak-anak. Jadi ini kabinet-kabinetnya. Yang pertama kabinet Muhammad Natsir, ini adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB. Ini gambarnya anak-anak ya, ini kabinet Natsir yang pertama. Kemudian yang kedua kabinet dengan Perdana Menteri Sukiman, kemudian kabinet Perdana Menteri Wilopo, kemudian kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Nah, ini tahun 55 kita sukses mengadakan konferensi Asia Afrika anak-anak ya. Yang kelima adalah kabinet dengan Perdana Menterinya Burhanuddin Harahap. Ini sukses mengadakan pemilu tahun 55 juga. Kabinet yang keenam adalah kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua, dan yang ketujuh adalah kabinet Juanda. Ini dikeluarkannya deklarasi Juanda. Ini nanti kita bahas satu persatu anak-anak ya. Ini perkembangan politiknya. Sekarang
Konferensi Asia Afrika tahun 55. Tadi sudah disebutkan Bu Iva di depan anak-anak ya, kita bisa sebagai promotor terselenggaranya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika tempatnya di Bandung. Hasilnya adalah Dasar-Sila Bandung. Apa pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap dunia anak-anak? Yang pertama adalah Indonesia, Republik Indonesia mendapat dukungan untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Ingat anak-anak ya, Belanda pada waktu itu kan masih ingin menguasai Indonesia. Yang kedua, KAA ini mengilhami berdirinya gerakan negara non-blok. Maksudnya gerakan non-blok adalah negara-negara yang tidak memihak kepada blok barat maupun blok timur. Blok barat itu adalah Amerika dan blok timur itu adalah Rusia pada waktu itu atau Uni Soviet anak-anak ya. Dan pengaruh yang ketiga yaitu Konferensi Asia Afrika bisa memberikan atau membuat negara-negara yang ada di kawasan Asia Afrika yang terjajah itu banyak yang merdeka. Ini anak-anak ya, ini adalah pengaruh dari adanya Konferensi Asia Afrika. Ini Bu Iva punya gambar pada waktu itu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika ya anak-anak ya di Bandung. Kemudian sekarang ini ada museumnya, Museum KAA di Bandung. Dan ini di dalam museum itu ada gambar seperti ini anak-anak ya. Ada Presiden Soekarno berpidato, nah, di belakang itu adalah bendera-bendera negara peserta konferensi. Nah, ini ada di dalam Museum Konferensi Asia Afrika di Bandung. Ini tentang KAA anak-anak ya. Selanjutnya, di tahun 55, di tahun yang sama, negara kita pertama kali bisa melaksanakan pemilu. Pada waktu itu, pemilu diadakan 2 tahap. Yang pertama adalah untuk memilih DPR, yang kedua adalah untuk memilih konstituante. Konstituante itu adalah badan yang diperintahkan untuk membuat undang-undang. Kenapa anak-anak? Karena pada waktu itu undang-undang yang kita gunakan kan UUDS, Undang-Undang Sementara tahun 1955. Kenapa? Karena UUD 45 kan sudah tidak diakui anak-anak ya. Jadi mereka ini membuat undang-undang baru, UUDS itu tadi. Nah, konstituante ini dipilih maksudnya adalah untuk disuruh untuk membuat undang-undang yang baru. Pemenang pada pemilu tersebut adalah partainya adalah PNI, Partai Nasional Indonesia, kemudian Masyumi, kemudian NU dan PKI. Jadi PKI pada waktu itu pernah menjadi sebuah partai anak-anak ya. Ini gambaran pemilu yang pertama tahun 55 tersebut. Ini adalah surat suaranya dan ini adalah 4 besar partai pemenang pada pemilu tahun 55 itu. Itu ada gambar dari PNI, ada gambar Masyumi, ada gambar Nahdlatul Ulama dan ada gambar PKI. Pada saat itu anak-anak, di Indonesia terjadi beberapa pemberontakan atau gangguan keamanan. Nah, ini Bu Iva ada data, ada 6 kali pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat, oleh penduduk Indonesia sendiri anak-anak. Mulai dari pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, itu ada di 5 daerah. Intinya pemberontakan ini adalah ketidakpercayaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat anak-anak. Jadi mereka itu karepe, ya bahasa Jawa itu ya, karepe maksudnya itu ingin mendirikan negara sendiri. Bayangkan anak-anak, jadi di awal negara kita berdiri, selain masih menerima perlawanan atau masih menerima gangguan-gangguan dari negara asing, utamanya dari Belanda dan sekutunya, negara kita juga harus menghadapi gangguan-gangguan keamanan dari dalam negeri. Bayangkan anak-anak, betapa pemerintah pada waktu itu menerima banyak sekali hambatan dari Belanda, iya, dari dalam negeri, iya. Ada pemberontakan itu anak-anak ya. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, ada PRRI lah. Ini semua adalah karena ketidakpercayaan, ada mosi tidak percaya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Tapi bisa diselesaikan anak-anak ya. Itu tadi perkembangan politik. Sekarang perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada waktu itu. Ekonomi Republik Indonesia kacau dan turun drastis. Bagaimana upaya untuk mengatasi ekonomi yang kacau itu anak-anak? Yang pertama adalah program gunting Syafruddin atau pemotongan nilai rupiah. Maksudnya begini anak-anak, Syafruddin pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan. Karena pada waktu itu uang yang beredar di masyarakat sangat banyak. Bayangkan anak, uang yang beredar sangat banyak, maka Menteri Syafruddin mencanangkan program gunting Syafruddin. Bukan uang itu terus kok dipotong seperti itu secara real gitu, bukan anak-anak. Maksudnya nilai mata uangnya itu hanya menjadi separuh. Contoh itu misalnya 5 ya, uang 5 rupiah misalnya. Berarti nilai uang itu hanya tinggal 2,5. Atau nilai uang itu misalnya 2 rupiah. Pada waktu itu nilainya kan masih kecil anak-anak ya. 2 rupiah nilainya hanya tinggal separuhnya, hanya tinggal 1 rupiah. Maksudnya seperti itu. Jadi istilahnya itu program gunting Syafruddin, pemotongan nilai rupiah. Bisa difahami anak-anak ya? Yang kedua ada program Alibaba. Alibaba ini Ali digambarkan sebagai orang Indonesia dan Baba itu adalah orang asing. Di sini adalah orang Tionghoa anak-anak yang dimaksud. Jadi yang dimaksud program Alibaba adalah kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha keturunan dari Cina. Tujuannya apa? Supaya kuat anak-anak. Perekonomian kita supaya kuat. Supaya perekonomian bangsa ini menguat. Nah, tujuannya seperti itu. Istilahnya program Alibaba. Yang ketiga, program nasionalisasi. Pengambil alihan perusahaan Belanda. Jadi perusahaan-perusahaan yang masih dikuasai oleh Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia anak-anak ya. Namanya nasionalisasi. Dan yang keempat, program gerakan benteng, merubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Ingat anak-anak, pada masa ini Belanda masih ikut turut campur dalam urusan pemerintahan Indonesia. Jadi pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk merubah. Jadi tidak lagi dibayang-bayangi oleh kolonial Belanda. Bisa difahami ya anak-anak ya? Bagaimana akhir dari masa demokrasi parlementer ini anak-anak? Masa demokrasi parlementer berakhir karena adanya Dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Dekret Presiden dikeluarkan karena konstituante gagal membentuk undang-undang yang baru. Tadi di depan sudah pada waktu pemilu tahun 55 ya, konstituante kan diberi tugas untuk membuat undang-undang. Kadang pada waktu itu undang-undang yang kita gunakan adalah UUD-S. Maka Presiden mengeluarkan dekret. Yang pertama, konstituante dibubarkan. Karena konstituante sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya, tidak bisa membuat undang-undang yang baru. Maka UUD-S harus tidak diberlakukan. Harus tidak diberlakukan. UUD-S, dan kita harus kembali ke UUD 45. Dan isi yang keempat akan dibentuk MPRS dan DPAS. Ini adalah gambaran anak-anak Dekret Presiden 5 Juli tahun 59 pada waktu itu. Ya. Bisa difahami anak-anak ya? Maka dari itu belajar, berkarya, dan kembangkan kompetensimu di bidang apapun untuk mengisi kemerdekaan ini. Karena ternyata anak-anak tak mudah perjalanan yang telah dilalui oleh para pendiri Republik ini. Demikianlah tadi anak-anak materi pembelajaran kita hari ini. Semoga informasi sedikit yang diberikan Bu Iva buat kalian dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua. Ingat anak-anak, sebentar lagi sudah ujian akhir. Untuk itu, tetap semangat dan semakin rajin belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Demikian dari Bu Iva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.